Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Kami dari kelas B, di sini kami akan memaparkan terkait daripada materi, yaitu pada mata kuliah Manajemen Pengadaan dengan dosen pengampu Dr. Rada Luluk Fauzia, MSI, yang akan memaparkan materi, yaitu tentang analisis mendalam peran pengadaan dalam perusahaan. Namun, sebelum kami memaparkan materi yang akan kami sampaikan, terlebihnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernando Agur Simbolon dengan NIM akhir 077 bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ragi Putrianto dengan NIM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Ita Sasmayang Murti dengan NIM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Dinda Kenyardi dengan NIM 083. Perkenalkan, nama saya Alis Zahra dengan NIM 107. Perkenalkan, nama saya Dewa Kusuma Radian dengan NIM akhir 100. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah materi terkait daripada fungsi manajemen pengadaan. Untuk yang pertama adalah mengoptimasi persediaan. Artinya, manajemen pengadaan ini berfokus untuk melihat dan juga menentukan bagaimana perputaran persediaan barang keluar dan masuknya produk pada perusahaan ataupun pergudangan. Yang kedua adalah mendapatkan barang dengan harga yang wajar. Artinya, manajemen pengadaan ini bisa untuk menjadi sebuah andalan dalam menentukan harga yang wajar, tidak tinggi dan juga tidak rendah. Yang ketiga adalah mempertahankan kualitas barang. Dalam manajemen pengadaan, ini dapat menjadi sebuah aspek yang dimana perusahaan akan mendapat kualitas barang yang sesuai dengan standar mereka. Yang keempat adalah menghindari barang kadaluarsa. Dengan manajemen pengadaan, tentunya akan memberikan sebuah impact yang sangat luar biasa jika perusahaan menerapkan manajemen pengadaan untuk mengurangi adanya barang kadaluarsa pada perusahaan tersebut. Yang kelima adalah mendapatkan barang terbaru. Dengan adanya manajemen pengadaan, perusahaan akan dapat melihat perputaran barang sesuai dengan tren yang berlaku. Artinya, barang terbaru akan masuk ke dalam perusahaan, sedangkan barang yang sudah lama ada di perusahaan akan dihabiskan sesuai dengan keinginan konsumen. Oke, yang selanjutnya adalah peranan manajemen pengadaan, di mana terdapat 4 peran manajemen pengadaan dalam perusahaan. Yang pertama adalah penyederhanaan proses, yang kedua adalah mengoptimalkan biaya, yang ketiga adalah mengelola risiko, dan yang keempat adalah membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu penyederhanaan proses, di mana dengan menggunakan manajemen pengadaan, semua proses procurement ataupun pengadaan dari awal kita mencari pemasok hingga kita mengadakan barang di suatu perusahaan itu disederhanakan. Dengan begitu, kegiatan dari pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini berhubungan dengan peranan yang kedua, yaitu mengoptimalkan biaya. Dengan proses yang sederhana, biaya yang dikeluarkan akan lebih optimal dan lebih sedikit, hingga biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu bisa dialokasikan ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah mengelola resiko, di mana dengan adanya manajemen pengadaan, kita sebagai perusahaan dapat mengetahui resiko-resiko apa saja yang akan terjadi atau akan diakibatkan apabila kita mengambil keputusan A ataupun B. Dengan begitu, setelah kita mengelola resiko, kita akan ataupun perusahaan akan menjadi lebih baik untuk kedepannya ataupun prosesnya. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Dengan manajemen pengadaan, kita dapat mengetahui cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok, entah itu dengan begitu pemasok akan lebih sering dan kita akan mendapatkan kualitas barang ataupun harga yang lebih murah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengadaan dalam perusahaan. Apa itu prinsip pengadaan? Untuk memastikan manajemen pengadaan yang efektif, organisasi harus mematuhi prinsip-prinsip utama, memantau praktik pengadaan. Yang pertama, ada prinsip transparansi dan kewajaran. Proses ini, pengadaan harus transparan, adil, dan bebas dari pilih kasih atau biasa. Organisasi menetapkan pedoman dan kriteria yang jelas untuk pemilihan utama pemasok, pemberian kontrak, dan evaluasi. Memastikan kesempatan yang sama untuk semua pemasok potensial. Yang kedua, ada kepatuhan dan praktik etis. Manajemen pengadaan harus mematuhi hukum, peraturan,
dan standar etika yang berlaku. Organisasi harus memastikan bahwa pemasok mematuhi persyaratan hukum dan etika seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hukum, dan Peraturan Lingkungan. Yang ketiga, ada nilai mata uang. Keputusan pengadaan harus fokus pada pencapaian nilai uang. Ini melibatkan pertimbangan total biaya kepemilikan termasuk tidak hanya harga pembelian awal, tetapi juga faktor-faktor biaya pemeliharaan daya tahan dan kualitas produk layanan keseluruhan tersebut. Oke, prinsip selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manajemen risiko. Menurut Darmawi 2014, manajemen risiko adalah tindakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan setiap aspek operasional perusahaan. Dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, manajemen pengadaan yang efektif melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan proses pengadaan. Organisasi harus menetapkan strategi mitigasi risiko seperti mengidentifikasi pemasok, membuat rencana darurat, dan melakukan uji tuntas untuk meminimalkan potensi gangguan atau dampak negatif. Selanjutnya ada manajemen hubungan pemasok. Manajemen hubungan pemasok atau SRM merupakan pendekatan yang terstruktur untuk menilai para penyedia barang, materi, dan layanan kepada organisasi, menilai kontribusi masing-masing pemasok terhadap pencapaian kesuksesan, dan merancang strategi guna meningkatkan hasil kerja mereka. Membangun hubungan yang kuat dan kolaboratif dengan pemasok sangat penting untuk keberhasilan manajemen pengadaan. Organisasi harus memupuk komunikasi terbuka, membangun rasa saling percaya, dan terlibat dalam dialog konstruktif dengan pemasok untuk meningkatkan kinerja, menyelesaikan masalah, dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Yang terakhir ada perbaikan terus-menerus. Manajemen pengadaan adalah proses berulang yang harus terus berkembang dan ditingkatkan. Organisasi harus secara teratur mengevaluasi dan menganalisis praktik pengadaan mereka, mengidentifikasi area untuk meningkatkan, dan menerapkan strategi untuk mengoptimalisasikan efisiensi pengadaan, efektivitas biaya, dan kinerja secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya adalah sasaran pengadaan atau procurement objective. Manajemen pengadaan adalah proses sistematis dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, hingga evaluasi kinerja pemasok. Sasaran utama manajemen pengadaan ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan barang atau jasa yang tepat dengan kualitas yang baik, dalam jumlah yang sesuai, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang kompetitif. Dan secara lebih rincinya, sasaran manajemen pengadaan dapat dijabarkan sebagai berikut. Sasaran manajemen yang pertama itu adalah pengurangan biaya. Pengurangan biaya adalah tujuan mendasar sebuah pengadaan. Dengan mengoptimalkan strategi pengadaan, menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik, dan menerapkan langkah-langkah penghematan biaya, organisasi dapat meningkatkan laba dan meningkatkan profitabilitas. Untuk mencapai tujuan ini, tim pengadaan dapat mengeksplorasi strategi seperti pembelian massal, konsolidasi pemasok, dan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi peluang penghematan biaya tanpa mengorbankan kualitas dan pengiriman. Nah, yang kedua ada peningkatan kinerja pemasok. Memastikan kinerja pemasok itu sangat penting untuk menjaga kelancaran rantai pasokan. Organisasi tersebut harus menetapkan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemasok secara teratur, mendorong kolaborasi dan peningkatan. Indikator kinerja utama atau KPI seperti pengiriman tepat waktu, kualitas produk, dan daya tanggap dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemasok dan mendorong inisiatif perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada mengelola resiko. Mengidentifikasi dan memitigasi resiko itu sangat penting untuk keberhasilan fungsi pengadaan organisasi dalam jangka panjang. Manajemen resiko yang berorientasi pada tujuan membantu mengidentifikasi potensi resiko secara proaktif, mengembangkan strategi mitigasi yang kuat, dan memastikan kelangsungan bisnis. Tim pengadaan dapat menerapkan kerangka penilaian resiko, mendiversifikasi pemasok, dan menetapkan rencana darurat untuk memitigasi resiko secara efektif. Yang keempat ada efisiensi proses. Nah, menyederhanakan proses pengadaan akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu siklus, dan meningkatkan produktivitas. Dengan menetapkan tujuan untuk mengoptimalkan proses, organisasi ini dapat menghilangkan kemacetan, mengurangi intervensi manual, dan mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin. Tim pengadaan dapat memanfaatkan solusi teknologi, menerapkan alur kerja standar, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk mencapai sasaran efisiensi proses.
Yang kelima adalah memastikan keberlanjutan. Di dunia yang sadar lingkungan saat ini, keberlanjutan telah menjadi fokus utama bagi organisasi di berbagai industri. Pengadaan dapat berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan dengan menetapkan target pengadaan yang bertanggung jawab, mengurangi jejak karbon, dan mendorong praktik rantai pasokan yang etis. Organisasi dapat bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan mendorong inisiatif seperti daur ulang, pengurangan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Sasaran yang keenam yaitu adanya inovasi. Inovasi merupakan suatu hal yang terpenting di dalam perkembangan, terutama dalam pengadaan. Pengadaan dapat berperan aktif dalam mendorong inovasi melalui kolaborasi dengan pemasok, mengeksploitasi teknologi baru, dan lain-lain. Adanya inovasi bertujuan untuk mengidentifikasi produk, layanan, atau proses yang dapat memberikan keunggulan kompetitif serta menciptakan suatu nilai. Yang ketujuh itu memastikan kepatuhan. Di dalam pengadaan harus menetapkan tujuan agar tetap mengikuti perkembangan peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Lingkungan Hidup, dan standar khusus industri. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah hukum, kerusakan reputasi, dan potensi gangguan dalam rantai pasok. Yang kedelapan itu adanya jaminan kualitas. Jadi sasaran pengadaan ini harus berfokus pada pemberian produk atau suatu layanan yang berkualitas tinggi guna memenuhi harapan dari pelanggan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan bermitra dengan pemasok yang berkualitas. Dan yang kesembilan itu memprioritaskan kepuasan pemangku kepentingan. Sasaran pengadaan itu harus memprioritaskan kepuasan pemangku kepentingan internal seperti pengguna akhir, tim operasional, dan lain-lain. Dengan memahami kebutuhan dan harapan tersebut, pengadaan dapat menyesuaikan strateginya untuk memberikan nilai dan membina hubungan yang kuat antara pemangku kepentingan. Dengan cara komunikasi rutin, mekanisme umpan balik, dan tinjauan kinerja yang dapat membantu mengukur kepuasan pemangku kepentingan dan menyempurnakan suatu praktik pengadaan. Dan yang terakhir itu adanya pengembangan sumber daya manusia. Berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk membangun suatu tim pengadaan yang mampu termotivasi dengan cara memberikan pelatihan, pendampingan, dan peluang pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan profesional pengadaan. Hal ini mencangkup keterampilan negosiasi, pemikiran strategis, analisis data, dan lain-lain. Hal ini tentu mendorong keunggulan dalam pengadaan. Jadi, dari pemaparan tersebut, dengan adanya sasaran manajemen pengadaan dapat memastikan bahwa suatu organisasi mendapatkan suatu barang atau jasa yang tepat dengan kualitas yang baik, dalam jumlah yang sesuai, dengan waktu yang tepat, dan mendapatkan harga yang kompetitif. Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa pengadaan memainkan peran penting dalam mendukung tujuan bisnis dengan dua cara utama, yaitu memangkas biaya dan mendukung pendapatan serta strategis bisnis. Pengadaan dapat membantu mengurangi biaya melalui negosiasi ulang dengan pemasok dan memilih pemasok dengan harga yang terbaik. Selain itu, pengadaan juga mendukung strategi bisnis seperti diferensiasi kualitas atau pelayanan dengan memastikan bahwa bahan dan layanan yang dibeli sesuai dengan standar yang diperlukan. Pengadaan juga berperan dalam bertanggung jawab sosial perusahaan dengan memastikan keberlanjutan penggunaan pemasok yang ramah lingkungan dan juga kepatuhan terhadap kebijakan etis. Baik, kesimpulan dari materi kali ini adalah manajemen pengadaan adalah fungsi penting yang memastikan ketersediaan barang dan jasa bagi operasional organisasi yang berfokus pada efisiensi dan pengendalian biaya. Prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan untuk memastikan proses pengadaan yang adil dan juga kompetitif. Tujuan pengadaan adalah mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas dengan harga yang tepat dan waktu yang cepat, sehingga mendukung keberlanjutan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari pemaparan materi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.